Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok satu, yaitu saya dengan Bu Salma akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta, di mana eh, untuk kasus pertama itu adalah kasus saya sebagai calon guru penggerak eh, yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya mengalami masalah di mana saya tidak bisa eh, optimal dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Akhirnya saya dengan Bu Salma melakukan praktek coaching yang akan dimulai. Silahkan. Eh, Coachnya Bu Salma dan saya sebagai coach. Mungkin itu. Baik, kita mulai ya. Selamat siang, selamat sore Bu Lia. Selamat sore Bu Salma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Salma baik. Ya. Hari ini rencananya kita akan diskusi tentang apa Bu? Rencananya hari ini saya mau sharing sama Bu Salma terkait PGP dengan Bu Salma. Gini Bu Salma, sebenarnya saya merasa senang ya mengikuti program guru penggerak ini karena seperti kita ketahui banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya yang berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang guru. Karena itu saya itu ingin lebih optimal dalam mengikuti program guru penggerak ini Bu Salma. Begitu ya Bu Lia ya. Sangat bagus sekali keinginan Bu Lia. Jadi Bu Lia ini ingin mengoptimalkan pendidikan guru penggerak. Baik, berarti kita fokusnya adalah diskusi tentang bagaimana mengoptimalkan pendidikan guru penggerak ini. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Salma. Nah, baik, menurut Bu Lia nih, eee, optimalitas dalam pendidikan guru penggerak itu seperti apa, Bu? Hmm, Seperti tadi saya bilang ya Bu Salma ya, secara pribadi tadi saya sangat bersyukur bisa masuk dalam program guru penggerak ini. Karena pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan tadi sangat luar biasa. Nah, tinggal sekarang bagaimana saya mampu menarik pengetahuan-pengetahuan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bu Salma yang bisa kita terapkan dalam keseharian pekerjaan kita. Nah, permasalahannya yang saya dapatkan saat ini adalah saya belum bisa mengikutinya secara optimal apalagi bulan-bulan ini kan karena banyak bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain di luar PGP ini ya Bu Salma. Jadi kalaupun pulang ke rumah, saya tuh jadi langsung fokusnya ke kerjaan rumah gitu, Salma. Seperti Oke, itu. kalau boleh saya simpulkan berarti tidak optimalnya ini karena bentrok dengan beberapa kegiatan dan sibuk dengan urusan rumah, begitu ya, Bu, ya? Disebut sibuk juga bukan ya, mungkin sepertinya lebih pada belum bisa melakukan manajemen waktu dan menempatkan skala prioritas saja. Mungkin itu Bu Salma. Kalau kita petakan, Bu, misalkan, dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Lia, penilaian Bu Lia, optimalitas yang baru Bu Lia lakukan itu dalam PGP, angka berapa, Bu, dalam skala 1 sampai 10? Untuk bulan ini mungkin 5 ya, karena bulan ini saya banyak bentrok dengan beberapa kegiatan juga di luar PGP. Nah, secara teori mungkin saya paham hal yang diajarkan dalam PGP ini. Hanya mungkin durasi waktu yang saya butuhkan untuk lebih pahamnya itu lebih lama dibandingkan dengan teman CGP yang lain. Dan kalau saya terdistraksi itu biasanya kurang bisa mengingat hal-hal yang baru saya pelajari dan akhirnya biasanya saya harus mulai mempelajarinya dari awal gitu Bu Salma. Nah, Bu Lia ini ingin mengoptimalkan PGP ini sejauh mana, Bu? Kalau kita petakan tadi kan sudah ada di 5 ya. Nah, kira-kira Bu Lia, akan menaikkannya sampai angka berapa? Sepertinya untuk saat ini 7 ya. 7 ya. Eee, untuk mencapai target 7 ini, apa yang akan Bu Lia lakukan? Mungkin untuk saat ini saya akan belajar untuk menentukan skala prioritas dan fokus untuk tidak mudah terdistraksi tadi ya Bu Salma ya. Baik,
Apa yang akan Bulia lakukan agar bisa menentukan skala prioritas dan tidak mudah terdistraksi? Hmm. Mungkin untuk menentukan skala prioritas, saya akan membuat apa catatan-catatan catatan mengenai eh, apa sih namanya skala prioritas gitu ya. Nah, untuk menghindari agar tidak mudah terdistraksi tadi, saya akan coba memakai teknik mindfulness dengan teknik stop mungkin yang kita pelajari sebelumnya di modul 2.2. Ya, baik. Begitu mungkin. Iya. Kalau melihat dari rencana Bulia sangat baik ya Bu ya. Ibu sudah mengetahui akar permasalahannya dan menemukan sendiri sebetulnya solusi dari permasalahan tersebut. Bahkan Ibu Mhm. sudah mampu menerapkan apa yang kita pelajari. Berarti sebetulnya sudah baik ya pemahaman Ibu terkait dengan materi di pendidikan guru penggerak ini. Nah, menurut Bulia, dari dua hal ya yang saya tangkap tadi, mana yang kira-kira dapat diterapkan atau diimplementasikan terlebih dahulu, Bu? Sepertinya dua-duanya juga bisa dilakukan secara bersamaan ya, karena dan itu juga bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini gitu. Karena tadi seperti tadi diungkapkan sebelumnya, dua-duanya itu saling menguatkan dan saling melengkapi gitu. Antara tadi membuat catatan skala prioritas dan juga supaya lebih mindfulness gitu tadi dengan menggunakan teknik stop tadi. Jadi dua-duanya saling saling melengkapi lah. Jadi dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan dan juga pada waktu dekat ini. Oh, baik. Berarti kapan Ibu akan memulai? Tadi kan dalam waktu dekat ya Ibu Ya, bilang, kapan Bu kira-kira Ibu akan memulai membuat catatan dan melakukan teknik stop? itu bisa dilakukan malam ini juga sepertinya Bu Salma ya. Kita coba malam ini juga gitu. Sangat luar biasa ya perubahan yang ingin Ibu lakukan. Nah, bagaimana Bu Lia bisa memastikan bahwa Ibu melakukan atau menjalankan prioritas-prioritas yang tadi sudah disebutkan sebelumnya? Mm. Mungkin untuk saat ini pakai aplikasi to-do list ya di HP dan juga pakai alarm pengingatnya untuk bisa mengingatkan nantinya. Kalau misalkan sewaktu-waktu saya lupa, mungkin akan ada alarm yang mengingatkan saya. Seperti itu, Bu Salma. Sangat luar biasa ya menurut saya karena kita ketahui ya Bu ya, kalau zaman sekarang HP itu selalu ada dekat kita. Iya, Jadi betul betul Ibu sekali. memanfaatkan itu gitu untuk Iya, iya, betul, menjadi betul. tadi alarmnya dan menggunakan Hmm. aplikasi yang ada. Nah, baik, Ibu sepertinya sesi kita sudah berakhir ya Bu ya. Ibu sudah Hmm. menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Eee, dari apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang Mulia dapatkan? Sangat lega sekali, Bu Salma. Rasanya setengah masalah saya sudah terselesaikan. Terima kasih sekali, Bu Salma. Alhamdulillah. Memang ya Bu, ketika kita punya masalah dan kita bisa mengungkapkan permasalahan itu walaupun mungkin belum mampu mendapatkan solusi, tapi rasanya lega Bu ya. Alhamdulillah. Betul Saya sekali. sangat menunggu, sesi selanjutnya untuk berdiskusi dengan Ibu bagaimana perkembangan, perubahan yang terjadi dalam diri Ibu. Ya, baik, Bu Salma. Terima Terima kasih kasih. lagi sekali lagi ya, Bu Salma. Karena Iya kita iya sudah iya. bisa sharing, kita sudah bisa tadi menyelesaikan, kita sama-sama sebenarnya menyelesaikan masalah yang saya hadapi di program Guru Penggerak ini. Baik. Oke, kita lanjut ke eh, apa namanya praktik coaching dengan Alur Tirta yang kedua. Yang kedua ini saya menjadi coach dan Bulia menjadi coach. Nah, permasalahan yang coach hadapi ini adalah terkait dengan perilaku anak di kelas, yaitu beberapa siswa secara sosial emosional masih belum bisa optimal gitu ya Bu ya. Baik, kita mulai saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Bu Lia. Bu Salma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana Bu?
Alhamdulillah sehat juga, Bu Salma. Bu Salma, ini bagaimana nih penerapan PSA di sekolah Bu Salma terkait modul yang kita pelajari kemarin? Alhamdulillah Bu, sudah mulai diterapkan. Sebetulnya, mungkin ya kita sebagai guru sudah menerapkan ini, tetapi ketika Gitu. mendapat pembelajaran tentang, pembelajaran sosial emosional, kita lebih dikuatkan, ternyata, oh seperti Betul ini sekali. teorinya gitu ya Bu ya. Nah, Iya, iya, seperti betul. yang saya terapkan di sekolah itu karena saya mengajar di TK. Nah, saya, mengajarkan tentang jenis-jenis emosi karena, tidak semua, belum semua siswa itu mengetahui emosi yang, dirasakan. Bahkan untuk meregulasinya pun masih belum optimal begitu, Bu. Begitu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu kemampuan meregulasi yang belum optimal ditunjukkan dengan perilaku apa, Bu? Kemampuan meregulasi yang belum optimal ditunjukkan dengan perilaku apa saja menurut Bu Salma? Kebetulan Bu, di kelas saya itu ada 3 siswa yang sangat aktif dan sulit untuk fokus. Beberapa orang tua bahkan guru gitu ya, melabelinya Ya. dengan troublemaker. Nah, Wah, mungkin ini salah satunya Bu ya, yang dari hmm, tadi, belum bisa meregulasi emosinya. Saya ada kekhawatiran ketiga siswa ini, tertinggal dalam pembelajaran kalau setiap KBM ini mereka selalu asik mengerjakan hal lain bahkan mengganggu teman, Bu. hmm. Sudah sewajarnya sih Bu Salma khawatir. Apalagi kan Ibu memegang kelompok B ya, yang sebentar lagi akan melanjutkan ke sekolah dasar ya Bu Salma ya. Betul betul, Bu. Hmm, Saya memegang kelompok B, jadi tuntutan dari orang tua juga kan ya, hmm, sebetulnya bukan hanya kognitif yang disiapkan untuk masuk ke jenjang SD itu, tetapi termasuk, sosial emosionalnya juga, Bu. baik, baik. Kira-kira menurut Ibu faktor apa yang dapat menyebabkan ketiga siswa tersebut begitu aktif nih di kelas? Nah, Bu Lia, sebetulnya saya sudah melakukan observasi terhadap Hmm, 3 siswa ini. Yang oke. saya soroti ini salah satunya adalah pola asuh dari orang tua, Bu. Nah, siswa yang pertama, siswa ini tinggal bersama kakek dan neneknya, Hmm, sehingga semua keinginannya itu selalu berusaha untuk dipenuhi. Dan ketika dia melakukan misalkan, berantem gitu ya dengan temannya, selalu dibela. Pokoknya selalu, benar gitu Bu ya di mata ya, kakek ya, neneknya ya, itu. ya, Nah, ya. siswa yang kedua ini memiliki riwayat penyakit, yang cukup berat memang dari bayi, sehingga orang tuanya selalu men-treat, siswa ini sebagai raja gitu ya, Bu, ya, karena, Ya, ya, sebagai orang tua tentunya banyak kekhawatiran anaknya betul, kenapa-kenapa, betul. akhirnya ya dirajakan gitu, segala Ya, keinginannya juga berusaha untuk dipenuhi. Nah, untuk siswa yang ketiga ini berbanding terbalik, orang tuanya cukup otoriter. Jadi, mhm. main bentak, bahkan, beberapa kali, pengakuan dari siswanya ini, sudah dilakukan sampai secara fisik, Bu, ya, seperti menjewer sampai ininya berdarah gitu telinganya. Nah, mungkin ini, Bu, pola asuh dari orang tua yang cukup berpengaruh menurut saya. Ya, ya. Oh, begitu sangat itu sekali ya. Eh, Miris gitu ya, apalagi mendengar kasus yang ketiga. Nah, bagaimana dengan kondisi belajar pada saat di rumah, Bu Salma? Nah, dari pengakuan orang tuanya sendiri, ketiga siswa ini memang, aktifnya bermain di luar, Bu, dan agak Hmm, sulit untuk mengkondisikan belajar ketika di rumah. hmm. Menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut fokus pada saat belajar dan tidak mengganggu temannya gitu? Pertama dan yang paling utama yang sudah saya lakukan adalah pendekatan Bu ya, secara emosional, secara personal kepada siswa tersebut. Bahkan ketika, siswa-siswa tersebut datang, saya selalu mendoakannya gitu ya, karena mungkin ada sisi lain yang harus didorong gitu ya. Nah, Iya, iya. kedua juga saya harus membangun komunikasi dan Mhm, kolaborasi dengan orang tuanya. Karena, betul, betul. kan ya orang dewasa di sekitar anak lah yang bisa membangun karakter Betul anak gitu sekali. ya. Jadi kita tidak Iya. bisa maju sendiri untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, tetapi juga dengan orang tua.
Begitu Bu Lia. Oke. Lalu bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi tadi ya, sudah dikatakan bahwa akan melakukan koordinasi. Bagaimana cara Bu Salma untuk bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut? Hmm. Saya akan memaksimalkan forum parenting Bu. Kebetulan di saya itu kan ada forum parenting. Nah, saya bisa memasukkan beberapa materi terkait pola asuh, mungkin ya yang baik atau yang tepat, yang bisa menjadi pilihan orang tua. Jadi ini juga bukan hanya melabeli anak, bukan Iya. bukan hanya, apa namanya, tidak menjurus gitu ya ke anak A, Iya. B, C bahwa ini anak bermasalah gitu ya, tetapi kita memberikan pemahaman kepada seluruh orang tua bahwa, Oke. oh ini nih Iya. beberapa jenis pola asuh. Yang kedua yang bisa saya lakukan adalah dengan melakukan home visit gitu ya. Mhm. Eee, dengan melakukan home visit saya bisa melakukan diskusi secara empat mata dengan orang tua siswa, seperti itu Bu. Mhm. Oke, jadi tadi bisa dengan melakukan tadi ya, dengan memberikan pada saat parenting, walaupun memang tidak menjurus pada anak tersebut, tapi mudah-mudahan orang tua tersebut bisa langsung, oh mungkin ini kepada saya gitu ya, seperti itu. Lalu juga yang kedua bisa home visit juga. Nah, kira-kira Bu Salma akan memulai hal tersebut itu kapan ya? Kebetulan Bu hari Kamis minggu depan ada jadwal parenting, saya Ya. akan mencoba mendiskusikannya dengan kepala sekolah, bahkan dengan rekan guru, apakah disetujui Oke. atau tidak, semoga, disetujui Bu ya, karena ini hal yang positif gitu ya Bu ya. Yang kedua untuk home visit, saya, akan berdiskusi juga dengan kepala sekolah tentang jadwal, kemudian nanti eee, komunikasi juga dengan orang tua apakah ada di Mhm. rumah kalau hari hari apa, misalkan teh jam berapa, seperti itu, Bu. Oke. Jadi ada komunikasi dulu dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua ya sebelum melaksanakan program-program yang tadi akan Bu Salma lakukan. Baik Bu, semoga dengan langkah yang Ibu lakukan tadi, yang Ibu rencanakan seperti home visit, parenting dan lain sebagainya, Ibu dapat mampu merubah sedikit demi sedikit ya perilaku siswa tersebut. Ya Bu Salma ya. Iya, amin amin. Bu Lia, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Salma. Sama-sama ya, semoga dengan adanya kita curhat bertukar pikiran seperti ini, sharing, kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada, baik itu di sekolah Bu Salma dan mungkin juga ada di sekolah saya, namun belum itu ya, tergali sepenuhnya. Jadi semoga kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan kita ya dengan cara berdiskusi atau sharing seperti ini. Terima kasih sekali Bu Salma sudah mau bercerita kepada saya dan sama-sama sharing kita di sini. Mudah-mudahan tadi kita bisa sama-sama mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing. Bersama ya. Iya, amin amin. Makasih Bu Lia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Cepet ya ya? praktik coachingnya. Iya Tinggal mengisi refleksi ya, Bu. iya, yang kemarin Bu ya sama Ya. refleksinya. Saya buka dulu. Kalau sekarang lebih lebih baik kayaknya Bu ya dari kemarin, karena kita udah ada pengalaman. Mau yang saya dulu, yang Bu Salma ya? Mhm. Ini aja Bu, paling apa namanya, yang Bu Lia tuliskan umpan balik dari Koci. Nah, itu Bu Lia apa? Nanti saya tuliskan di sini. Nanti sisanya Oke, mah sendiri-sendiri aja ya. Yang oke, kemarin siap, kan udah ada gambaran. siap. Yang kemarin Bu ada yang mau di ini enggak, diedit atau gimana? Yang Punya, umpan yang Ibu umpan baliknya. oh bentar. Apa, Kang?
Paling tambahannya apa ya? Untuk wajib merasa senang untuk cari solusi dari permasalahan yang dihadapi. eh Pada intinya sama sih merasa senang, Iya ya. merasa lega karena iya karena sudah bisa sharing gitu. Merasa lega. Tadi senang, sekarang lega. Merasa senang. Iya nggak apa-apa Bu, entar dari percakapan aja ya? Merasa Mm-mm. lega dan senang gitu. Iya, merasa lega dan senang Dan senang karena karena dapat sharing, berdiskusi juga boleh, berdiskusi mencari solusi dan pada akhirnya gitu dapat menyelesaikan, dan pada akhirnya dapat dapat menemukan solusi yang paling tepat gitu ya. bukan solusi yang tepat untuk permasalahan Yang permasalahan dihadapi saat ini gitu. yang saya apa ya, kemarin teh apa Bu, yang tulisan saya? Tunggu, bentar. Salah. Yang kemarin merasa lega dapat melakukan coaching dengan Bulia. Sebagai Mhm. coaching merasa lega karena dengan coaching ini permasalahan saya dapat didengarkan dan Bulia dapat membersamai saya untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Tambahannya apa? Ibu yang awal hapus aja Bu, Yang mana? Merasa lega gitu. yang itu sampai titik yang per ya, kamu tadi mama teh lagi pakai. Saya sebagai coach merasa lega karena dengan coaching ini gitu, Mhm. Ya, permasalahan saya dapat didengarkan dan Bulia dapat membersamai saya untuk mencari solusi untuk cari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. nah Gitu. Ibu Jadi yang tadi ini aja, yang membersamai diganti Bulia dapat mendorong apa, mendorong bla 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 berikutnya itu apa Bu? mendorong saya untuk mencari solusi untuk Mhm. permasalahan yang saya hadapi gitu. Ya, Gitu aja. mhm. Ininya rubah sendiri ya. Sudah berjalan satu. Yang sudah berjalan baik. Kusang putih sudah sesuai dengan yang berkira.